Hari ini kita akan mengikuti halo, ayo sehat, alhamdulillah izin Bapak izin ya. Hari ini kita akan mengikuti coaching klinik dari Pura Sambo cabang olahraga yang dimana bahwa ini salah satu program dari kampus juga, dan ini bisa jadi referensi buat kita cabang olahraga pencaksilat yang dimana di aturan yang sekarang itu banyak menggunakan otot lengan atau otot tangan, sehingga kayaknya untuk referensi latihan itu menggunakan dari teknik-teknik daripada Pura Sambo ini sangat efektif kayaknya, karena emang di aturan yang sekarang itu teknik jatuhan aja kita sudah banyak menggunakan tarikan. Nah, di Sambo pun ternyata teknik jatuhannya lebih banyak menggunakan daya tarik daripada lengan, sehingga kita lihat mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita adopt untuk latihan di cabur pencaksilat yang khususnya nanti bisa berguna buat kita untuk aturan yang baru. Dan mudah-mudahan banyak sekali teknik-teknik yang berguna buat kita atau yang sangat cocok buat kita di kategori atau aturan yang baru. Oke, ikutin terus videonya. Semoga bermanfaat. Sukabumi tujuannya itu untuk mencari bibit-bibit potensial bela diri Sambo ini, yang dimana cabur Sambo ini cukup berpeluang untuk berprestasi di Indonesia khususnya, kemudian juga di PON, juga di Porprov, yang dimana di kota Sukabumi masih minim peminatnya, namun luas sekali, besar sekali potensinya. Jadi harapannya untuk kedepannya melalui kegiatan ini banyak sekali terjaring peminat-peminat bela diri Sambo ini ke depannya, yang mudah-mudahan juga bisa berprestasi untuk kota Sukabumi juga untuk Indonesia. Kesempatan yang terbaik. Tentu kita bersyukur di hari terbaik ini 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, kita dapat bersilaturahmi sekaligus kita akan melaksanakan coaching klinik. Kita berharap kegiatan coaching klinik ini akan membawa sahabat kita, akan menambah jam terbang kita. Tidak boleh dari pihak bawah ya, pasang bis. Kalau dibilang tidak pakai baju, jadi tidak juga. Tetap beda pegangannya juga, ada juga beda. Ya, lanjut. Nah, ini double leg kick. Jadi nanti mengambil 2 kaki dari di sana diangkat. Nah, ini asal gimana poinnya? Tetap mau teknik apapun, kalau poin dilihat dari posisi jatuhan lawannya, ya. Kalau jatuhannya dia terlentang telak, tapi lawannya masih berdiri tegak, itu kalian victory, langsung menang. Tapi kalau misalkan lawan jatuhnya terlentang telak, tapi yang mengangkatnya jatuh ke bawah, itu poinnya 4. Nah, masih tadi kan sama ya, untuk membedakan poinnya. Nah, kalau misalkan lawannya jatuh miring, ya, yang mengangkatnya jatuh juga, poinnya 2. Kalau lawannya jatuh lumpuh, itu poinnya 1. Jadi poinnya tuh apapun teknik yang kalian pakai, kalau Sambo gimana jatuhnya lawan. Jadi sebetulnya kalau untuk saat bertanding gunakan teknik yang kalian bisa. Udah bahasa ya, itu ada bahasa Prancis, ada bahasa Rusia, dua saya lupa. Jadi itu saya dapat ini pada saat pengelolaan Sambo tadi. Jadi pada saat di Sambo ini ada ukurannya, tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh terlalu tight, tidak boleh terlalu kecil. Makanya di depan. Nah, ini nanti ada alat untuk mengukur kelayakannya sebelum bertanding. Ini ada alat ini masukkan, masuk. Kalau ini masih masuk, ada beres, itu berarti masih layak. Jadi boleh dipakai. Juga ini tidak boleh lebih dari, tidak boleh kurang dari mata tangan. Jadi tidak boleh kurang dari pergelangan tangan. Kalau misalkan lebih pun tidak boleh terlalu lebih dari ini tengah-tengah pergelangan tangan. Jadi peraturannya di sini yang benar-benar ketat. Kenapa? Karena pada saat nanti kalian bertanding, kalau terlalu naik ke atas itu enak buat dia, karena susah buat di grip. Kalau terlalu panjang, sulit buat dia, karena pasti bakal
sabuk itu benar-benar efektif banget. Jadi dia akan melakukan sampai perjalanan di sana. Mau komplek, mau yang sport sama dulu sebelum bertanding. Ini untuk pertandingan resmi ya. Jadi untuk yang komplek belum boleh memakai gol sebelum bertanding. Karena kalau sudah itu baru dipakai gol. Kalau sudah harus dipakai. Ini ada hak namanya. Kalau misalkan yang lebih pendeknya Samudi, sebenarnya bukan Samudi, nama Rusia itu Turka. Tapi kalau di kita di Indonesia lebih terkenal dengan nama Samudi, sama jalan. Jadi ini untuk Samudi. Terus sabuknya, nah ini pun ada peraturannya. Ya, kalau sabuk tidak boleh dipegang, ini dipegang nggak boleh. 2 kali peringatan, 2 kali dipegang, 3 kali diisi. Jadi yang dipegang apa? Dari sini, dari sabuk ke atas, dipegang, digrip. Dari sabuk ke bawah, termasuk celana, tidak boleh dipegang, tidak boleh digrip. Kecuali kalau celana teknik masuk, tidak boleh dipegang di sini. Nah, nggak boleh. Tapi kalau masuk yang pegang, boleh. Ya. Ini tidak boleh dipegang. Ini pun tidak boleh. Ya. Sekali lagi dari sabuk ke atas. Oke, itu boleh. Jadi sabuk ke bawah tidak boleh. Selanjutnya untuk celana. Nah, celana tidak boleh lebih panjang dari lutut. Nah, segini masih bisa dipakai. Tapi jika ini ada di sini, ini tidak bisa dipakai. Di atas lutut. Itu boleh. Terus celana tidak boleh terlalu longgar, harus kepres. Ini celananya bukan celana strip yang beda. Celana dengan bahannya harus strip, sama bukan strip. Edging bukan jadi tipis, jadi sobek. Sudah. Lanjutnya yang boleh pakai ada ini ya, nama boleh kan? Nah nanti kalau misalkan ini ada bag pengantin, ya, sini ada untuk yang harus disiapkan. Kalau dari Indonesia tadi banyak, ini ada bag number. Jadi di sini nama negaranya, bawahnya nama orangnya. Tadi namanya siapa ini? Udah tahu? Rugi. Itu nama panggilan. Jadi di sini kan Rugi. Kota Sukabumi. Rugi juara. SKB Rugi. Ini harus ditempel pada saat pengelolaan. Jadi kalau tidak pakai, sebetulnya kalau ditempel tidak boleh. Jadi wajib pakai background. Kalau untuk latihan mah mau pakai boleh. Sekarang itu kita pergi ke yang komplek ya. Pindah ke Kang Paujan ya. Nah, helm. Ini helm ya. Yang harus kalian kalau main komplek nanti ada yang main komplek ini bilang menjadi stowing time. Jadi kalau kalian capek, ini jangan lapis ya. Jangan terlalu. Jadi kalau lagi jatuh pas saat copot itu harus dipakai lagi dan kemudian diberhentikan dulu. Itu sebenarnya masih menjadi perbincangan sampai sekarang. Kenapa? Karena beberapa atlet sengaja tidak terlalu rapat. Soalnya kalau misalkan jarak terlalu rapat, satu ngap ya, ini ngap benar. Ngap, jadi kadang-kadang ini di press semuanya dari sini di press. Aman sebenarnya. Di pertandingan selama 5 menit. Tapi kalian bayangkan kilometer bertanding sama 5 menit latihan itu beda kan? Jadi dari mulai akan sini juga beda. Ini tidak boleh copot. Jadi kalau copot pertandingan diberhenti dulu. Jadi wajib semua orang memakai helm lalu dilaksanakan. Terus yang kedua glove. Ya ini glove ya. Ini beda sama glove MMA atau glove tinju. Kalau tinju kan bisa menutupi semua. Kalau di MMA ini lebih tebal dari MMA. Jadi kalau dipukul sama ini gabung sama helm rasanya ya luar biasa. Mas, nggak sakit enggak? Cuma kalau misalkan udah dipukul agak pusing sedikit lah. Sakit nggak kabarnya? Jadi
Jadi ini untuk safety pertama. Terus yang berikutnya sehingga ini di depan bawah ya. Kalau misalkan kamu misalkan kalau misalkan harus pakai SIM ya. Itu apa? Itu melindungi tulang kering. Karena tulang kering ini bukan stick. Jadi kalau misalkan nanti kena tendangan, kalau tidak pakai SIM itu retak bahaya. Jadi kalau pakai ini aman, insya Allah aman. Ya. Terus dibuat sama. Nah, Pak, kalau sama pakai sepatu kan? Sebenarnya pakai sepatu ya, tapi kalau sepatu sama tidak boleh dipakai di luar. Jadi apa? Biasanya kalau misalkan kita mau latihan, ada sandal, jadi si sepatu diruskan ke sandal lalu keluar atas. Jadi sepatu sama yang boleh dipakai di atas. Ya. Atasnya pun nanti mirip dengan bulat, ukurannya sama 12 ya, oke? Lanjut dulu. Kayak saya waktu ya, seperti tadi. Ya, ini tadi yang saya terangkan ya. Nanti ini bisa ini. Yang tadi ya, yang lebih dari 10 detik poin kedua, 20 detik poin keempat, dan itu kesempatannya dalam satu match pertandingan. Apakah satu match atau satu babak? Itu yang pertama pertanyaan. Oke, itu yang pertama mengkonfirmasi karena kalau satu match berarti 2 babak, kalau satu babak berarti bisa melakukan di babak yang berikutnya. Yang kedua terkait dengan seragam. Tadi ada beberapa aturan. Yang pertama panjangnya harus semata tangan atau pergelangan. Itu kalau misalkan ada kesalahan di seragam, apakah ada sanksi atau punishment buat si atlet, apakah tidak hanya teguran saja? Terus yang terakhir Mas, pada saat tadi ada aturan, ada peringatan 1, 2 sampai diskualifikasi. Pada saat diperingatan apakah ada potongan poin atau tidak dari peringatan 1 ke 2 sampai ke diskualifikasi? Izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dong, bagus pertanyaannya. Boleh dibantu atau ya sekalian diperhatikan. Tadi ya, jadi di sambo itu hanya 1 babak. Ya, jadi 4 menit itu pure 4 menit. Kalau buat junior sama junior, 5 menit buat senior, jadi tidak ada babak kedua. Ya, jadi pada saat di match itu, pada saat pertandingan itu dan di babak itu, karena saya sama ya, itu ya hanya boleh melakukan kuncian dengan maksimal poin 4 poin. Jadi kalau misalkan sudah dapat 4 poin dari kuncian, mau mendapatkan poin lain itu harus dengan teknik. Ya harus dengan teknik lain, mau dengan bantingan, mau dengan takedown ataupun dan lainnya. Terus untuk di sambo, untuk bisa menang jadi ada poin mutlak ya. Jadi kalau kita dapat selisih 8 poin, misalkan 8-0 atau misalkan 2-10, sebelum waktu selesai itu langsung menang. Jadi untuk kemenangannya itu satu bisa dengan poin mutlak, ya, bisa dengan total victory, bisa dengan lawan cedera, bisa dengan unggul poin waktu habis, dan atau dengan menang tanpa bertanding, maksudnya lawannya juga tidak masuk ke lapangan. Itu untuk menang di dalam match tersebut. Terus untuk yang kedua, untuk pakaian, nanti ini sudah dicek ya. Misalkan dia tidak sesuai, nah di ruang tubuh itu di sana dia sudah disediakan beberapa baju. Nah jadi kenapa harus menunggu 5 babak sebelum dia masuk? Jadi itu dipakai untuk cek. Nanti ada petugasnya, biasanya ada 3 orang petugas. Jadi yang 1 orang untuk yang menguji sudut merah, yang satu lagi biru, dan satu lagi itu siap-siap mau sabu terlalu panjang nggak boleh. Ini sampai yang lewat celana nggak boleh. Ya ini udah benar-benar pasti ya di antara celana itu tidak boleh lebih dari tidak boleh di atas dekat kalau pendek terus lewat. Jadi kalau misalkan ini ada yang mengecek ada pasti. Kalau misalkan nggak sesuai pakai yang paling ya. Tapi biasanya kalau baju ini kuta ini enak yang biasa dipakai latihan. Karena kebayang kan kita kalau pakai baju baru kayak gimana gitu. Kalau udah pernah kita pakai lebih nyaman, lebih enak. Dan kalau misalkan yang belum pernah dipakai langsung dipakai tanding biasanya itu lebih licin. Kalau yang udah pernah dipakai kan dipakai tapi nggak dicuci di jemur aja, ya, itu lebih
press lebih enak. Kalaupun dicuci, jangan terlalu sering karena ini akan menyusut. Nah, bakal di bagian kanan. Terus diusahakan jangan dikeringkan di mesin. Nah, biasanya kalau untuk nyuci karena ini dipakai di batasnya tidak akan terlalu kotor, paling kotor batasnya aja. Disuruh aja pakai deterjen, kemudian pakai pelembut, kemudian baru dijemur. Jadi jangan pakai mesin, itu lebih awet. Terus yang ketiga apa ya? Oh, peringatan ya, peringatan. Kalau peringatan nanti pada saat kalau ada yang di peringatan, wasit akan menepuk misalkan tepuk ini di sini satu peringatan pertama, ya. Oke. Misalkan ya, saya referee ini sudut merah, saya melakukan peringatan yang pertama, peringatan 1 tidak ada poin. Peringatan yang kedua, poin 1 sudut biru. Kan kalau ini biru 1 biru. Membuat yang biru ya? Iya. Jadi kalau melakukan pelanggaran kedua kalinya itu poin buat lawan. Yang ketiga itu gimana jenis pelanggaran ya? Kalau pelanggaran yang masih aman, tidak brutal, itu masih peringatan ketiga poin 2. Nah, peringatan keempat masih sama, langsung di babak tersebut. Jadi masih bisa bermain di babak lain. Kecuali kalau dia seperti di spot dia mukul sengaja atau dia emosi mengeluarkan kata-kata kasar, itu langsung dari pertandingan tersebut. Dari satu pertandingan, bukan dari match tersebut. Tapi kalau sedang dari pelanggaran, itu dia hanya dari match tersebut. Nanti masih bisa bertanding lagi dengan babak kesempatan. Gitu. Ya, cukup? Siap. Terima kasih.
Yes, terus untuk bantingan, ini saya contohin bantingan. Jatuh samping. Ya, tahan dulu atuh. Ya seperti itu, terima kasih banyak. Ya sekilas untuk prakteknya seperti itu. Nah sekarang kita sama-sama akan praktekkan. Teknik Dari tadi kepalanya harus selalu seperti dada. Ya gerakannya seperti perfasenya. Ada aba-aba 1, kaki kanan maju, tangan kiri menjadi tumpuan. Gerakan kedua, tangan kanan. Tiga. Oke, tepuk tangan. Ya, betul. Barisan berikutnya. Meja baris kedua. 1, 2, 3. 2, 3. Ya berikutnya, siap kaki kanan depan. 1, 2, 3. Kepala tengok, baru roll. Tangan kanan turun, tangan kiri. Oke. Rata-rata sama-sama sudah pada bagus. Siap. 1, 2, 3. Dua, masuk tiganya. 3 putar. Terus tarik. Nah, tentunya yang dibantu perhatikan. Tuh, tangannya dipukul, ini nyamping. Oh ya, sekali lagi. Ya, nih perhatikan. 1, pinggang. 2, pantatnya masuk. 3, oke, ya gitu ya. Nah sekarang mungkin nggak semuanya saya kasih kesempatan buat banting, tapi saya kasih kesempatan. Aci bobotkan, Ci, bobotkan. Wah! Oke, tepuk tangan buat Putri. Ya yang udah sini. Oke, kesempatan kedua Putra. Si Katri. Oke, silakan Katri. Tunjukkan pesonamu. Ya, tepuk tangan buat tangan buat saya betul-betul. Apri, salah kamar nih. Di sini ada yang udah Apri. Oke, kesempatan berikutnya Putra. Bung Arif. Mary, silakan. Oke, atlet doang berarti. Oke, terakhir. Cika sama Eva. Mana. Ya, penilaian langsung saya. Jangan sampai teman kamu terlepas. Nanti bisa jadi lengap atau cedera, itu yang bahaya. Oke, sekali lagi diperhatikan. 1, tangan kiri naik. 2, tangan. Perhatikan. Lipatan ini ya, atasnya siku. Oke. 1, 2-nya. 3, masuk.
Sekarang baca dulu yang paling gampang dulu. Double leg takedown ya. Double leg takedown itu mengambil dua kaki yang tadi. Nah, satu tangan di bagian leher, satu di bagian di pergelangan. Ya. Awalnya main dulu, up, gerak-gerak, tarik ke bawah, dia naik, langsung up, dorong. Itu ya. Sekali lagi. Ada dua option. Untuk yang dasar, lutut boleh nempel ke bawah, tapi kalau mau yang teknik mematikan, ini jangan nempel ke bawah. Biar lebih cepat. Kan kalau nempel ini yang satu ya, up, tarik, naik, turun, misalnya, ya. Tapi turun tidak akan terlalu push. Kalau yang lebih bagus itu langsung ditolakkan, up, naik, tolak, lagi, up, tolak, langsung 4, ya. Oke. Sekali lagi. Senah lehernak nusap kanu ya. Enggak, ini tuh nempel di sini. Biar sini. Nah, pandangannya ke arah depan. Masuk, up, diangkat ya, diangkat, baru dorong. Nempel ke sini, tahan. Nah, dari sini bisa lanjut, bisa dikunci, bisa pindah apa, banyak. Ya. Nah, sekarang kita Gojang sama kick, jadi aman. Gerakannya pertama, pegang, ya. Yep. Oke, tarik ke bawah, naik, langsung sana, masuk, tahan dulu, masuk. Oke, kepalanya di sini. Lihat, kenapa saya, lihat saya. Nah, ya. Good. Bahu dorong, tangan angkat, dorong. Oke, dorong. Masuk dulu, angkat, pelan-pelan. Pandangannya ke sini dulu. Ya. Nah, lihat sini. Bahu dorong, tangan angkat. Sip, good. Siap. Mau kanan kiri, ini lebih enak. Sip. Ini dulu ya, tarik ke bawah, tarik ke bawah, musuhnya melawan, kalau masuk, angkat. Terus mana? Ada sini. Masuk lagi. Nah, oke. Jangan nunggi. Sip, dorong, mulai. Tarik, ini kecil-kecil sampai rayu kayaknya. Tarik, up, naik, masuk. Kanan. Ya, perempuannya sama ini boleh. Main ke depan. Oke, sampai kucing. Timer, kita ke sini. Banyak variasinya.
pertama ya, usahakan ini pegang ke bawah, kemudian dipegang sebelumnya, nah bawah, oke? Pasti dia coba kabur, balik, nahan, balik lagi. Nah, kalau ini belum ini ya, masih terus, masih terus gerak, udah gerak, ikut gerak, kepala lebar, oke? Kan dia balik kabur, balik, tangannya pegang. Pindah posisi, aman, enak aman. Duduk. Kuncinya aman apa? Jempolnya hadap ke atas, thumbs up. Pegang, ini udah kena pasti. Tinggal ini naik ke atas. Tap. Ya. Oke, coba lagi. Terus misalkan untuk yang dilarang di komputer adalah jelas kalau ngambil gini ini nggak boleh ya, karena ini pelanggaran ya, ini bahaya. Nah, coba kalau misalkan ambil langsung seperti ini boleh, bisa pegang baju aja, nah jadi diangkat di sininya ya, terus coba sama-sama ambil kaki. Nah kalau gini gimana sudah? Siapa yang tahu cara melepaskannya? Ada? Oke, sebelum balik badan ini keburu tap kena ya. Ambil bajunya, kakinya tendang terus, jangan ke sini lihat ya. Ambil, tarik bajunya, tarik, dorong terus. Nah kalau ini aman, selamat kaki. Selama kakinya masih di sini, ini bahaya. Kalau udah didorong, pegang, tarik, dorong. Nah ini udah aman, karena ini nggak ke kunci. Nah, kalau di sini ini masih kena ankle. Oke, sip. Nah, sekarang kita langsung ke training session ya. Yang mau berteknik boleh Salaman dulu. Salaman disambung gimana? Oke. Penjabatan tangan. Ya. Yo, 3, 2, 1, mulai. Oke, gue putar dulu. Sekali lagi ya. Sambo di sebelum ini, satu, saya benar-benar mengapresiasi banget ya, ini kejutan yang luar biasa, dan berharap kedepannya akan muncul bibit-bibit atlet sambo yang berpotensi dari Kota Sukabumi. Karena dari hasil tadi hari pertama dia jaga di pos klinik, ternyata banyak potensi yang terpendam yang belum tersalurkan. Nah, diharapkan dengan adanya pos klinik ini mereka bisa tahu sambo, terus juga bisa berlari sambo, dan pihak pemerintah di Kota Sukabumi bisa mensupport mereka supaya di Kota Sukabumi ini sambo bisa terus berkembang dan berprestasi. Ada pesan-pesan buat atlet-atlet atau calon atlet sambo coach untuk Kota Sukabumi khususnya? Oke, kesannya ya, kalau kesannya yang pertama ini di Sukabumi ini benar-benar ngehiji ya. Sesuai dengan slogannya, ngehiji berprestasi, luar biasa, guyu banget kalau kata Sunawa ya. Jadi itu salah satu kelebihannya, benar-benar solid, dan juga pesannya untuk calon atlet di Kota Sukabumi, jangan pernah kalian kecil hati dan harus bermimpi dengan besar. Jadi with dream akan hadir hasil yang lebih besar juga. Jadi jangan takut bermimpi, teruslah menjadi impian kalian,